Para jemaah yang rahmatullah taala, poin yang berikutnya as-sabi'a asyara, yang ke-17 adalah mengerjakan arba'u raka'atin, salat 4 rakaat qabla salatil asri, sebelum salat asar, bitaslimataini, dengan 2 kali salam. Jadi saya jelaskan dulu para jemaah. Salat 5 waktu itu memiliki salat-salat rawatib. Rawatib itu salat-salat yang mengiringi salat 5 waktu, salat sunnah dia. Ada dalam hadis yang jumlahnya 10, ada dalam hadis yang jumlahnya 12. Kalau 10, mari kita hitung 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, berapa? 4. 2 rakaat sesudah duhur, 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 8. 2 rakaat sudah isya, berapa? 10. Kalau yang jumlahnya 12, itu yang sesudah duhur 4 rakaat. Yang sesudah duhur berapa? 4 rakaat sudah duhur. Itu 12. Hadisnya semua sahih. Dan semua merupakan sebab masuk surga seseorang. Ini sholat rawatib namanya. Dan ini dihukumi oleh para ulama sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan, sunnah yang sangat kuat. Di antara sunnah-sunnah rawatib juga ada yang bukan muakkadah, yang disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Ada yang tahu? Salat apa saja itu? 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu ghairu muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, itu juga ghairu muakkadah, ya. Jadi ghairu muakkadah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kita bahas adalah 4 rakaat sebelum salat asar. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla, yang dia salat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Jadi Rasul mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang mau mengerjakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau kita mau mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dengan 2 salam, maka kita termasuk orang yang dirahmati Allah berkat doanya Nabi SAW. Hadisnya rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor Al-Hadi wa Sab'una wal Mi'atani wal Alfu, 1271, wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis nomor Ats-Tsalatsuna wal Arba'umiyah, 430, wa ghairuhuma, dan juga diriwayatkan oleh selain keduanya, selain Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa hassanahu Tirmidzi, hadis ini dihasankan, dinyatakan bagus sanadnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibbana, dan juga Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Mulakin, serta Imam Ibnul Mulakin. Jadi hadis ini sanadnya bagus, dihasankan oleh ulama-ulama ahlul hadis. Jadi mari, kalau kita ada waktu longgar sebelum asar dan kita datang sebelum iqamah masih jauh, ya, kerjakan ini. Tapi kapan dikerjakan ini? Kalau sudah adzan asar. Jadi bukan sebelum adzan asar. Sebelum adzan asar, kalau kita masuk masjid, hanya disunahkan 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid, sholat memuliakan masjid. Sebagian ulama mengatakan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid seperti ini hukumnya wajib. Itu pendapatnya Syekh Mubil dan beberapa ahlul hadis. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dan setelah saya teliti hadis-hadisnya, itu yang lebih dekat kepada kebenaran adalah sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kok bisa? Iya. Karena suatu hari Nabi sedang khutbah, kemudian datang di masjid Nabi seseorang, langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, "As-shallaita ya fulan?" Apakah kamu sudah sholat, ya fulan? Dia menjawab, "Belum." "Kum, kamu berdiri, fasholli, lantas sholatlah kamu." Jadi Nabi dalam kondisi berkhutbah itu menyuruh seorang untuk sholat, menunjukkan pentingnya sholat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya bahwa wajib. Tidak bisa perkara sunnah menggugurkan yang wajib. Ketika Nabi menyuruh sholat, berarti perkara ini wajib.
Makanya ulama kalau panjenengan baca fikih itu bukan ditulis sunnah tahiyatul masjid, tapi tahiyatul masjid, itu saja. Sebab memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ini tentang tahiyatul masjid tadi. Jadi kalau kita datang sebelum adzan asar ya tahiyatul masjid dulu. Kemudian kalau sudah adzan kerjakan 4 rakaat ini. Maka kalau kita mengerjakan 4 rakaat ini, kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya tidak sampai apa? Sunnah muakkadah. Hukumnya hanya sunnah yang ghairu muakkadah. Tapi tidak boleh kita meninggalkannya, sebab Nabi mengatakan demikian. Artinya sesekali lah kita kerjakan. Tidak boleh selama hidup kita tidak pernah sholat 4 rakaat sebelum asar.